Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Lilawati, selaku moderator dan juga anggota dari kelompok 1 kelas B. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok 1. Yang pertama ada Erli Aisyah Adiasasti, kemudian Inka Sintia Krisyanti, Nabila Fitri Solihah, Nina Wikan Adiningsi, dan juga Putri Dewi Banuwati. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar administrasi pendidikan tentang materi manajemen, kurikulum, dan pembelajaran, dan juga hasil wawancara kami di SMAN 4 Jakarta. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Inka Sintia. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Lailatul Lilawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Pertama, pengertian manajemen adalah ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kedua, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan dan bahan yang dijadikan pedoman untuk proses pembelajaran. Ketiga, pengertian manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum yaitu sistem pengelolaan kurikulum yang mencakup perencanaan, penyelenggaraan, dan penilaian dengan tujuan untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum. Baik, terima kasih. Sampai di sini untuk penjelasan saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Nina Wikan Adiningsi. Untuk Nina, dipersilakan. Oke, terima kasih Inka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen kurikulum. Di dalam ruang lingkup manajemen kurikulum sendiri terdapat 4 bab yang dibahas. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah proses pengumpulan, pemilahan, dan pemilihan tentang informasi dari berbagai sumber untuk dijadikan acuan dalam kegiatan kurikulum. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian kurikulum adalah proses memadukan 2 kurikulum atau lebih dengan harapan mampu meningkatkan minat dan semangat peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga mengenai pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum sendiri ialah proses penerapan program atau ide yang sebelumnya telah direncanakan. Dan yang terakhir mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah pengamatan serta penilaian untuk membuat keputusan lebih lanjut terkait kurikulum yang sedang berjalan. Mengenai prinsip manajemen kurikulum. Di dalam prinsip manajemen kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah produktivitas. Produktivitas ini mengacu pada hasil yang diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan sebuah aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Nah, pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua mengenai demokratisasi. Dalam pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menetapkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga mengenai kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, tentu perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait atau terlibat. Yang ketiga atau selanjutnya mengenai efektivitas dan efisien. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tentu relatif singkat. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mengarah kepada visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat
dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum sehingga dapat berjalan dengan lancar atau sejalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan hasil atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal juga dapat dicapai peserta didik melalui kegiatan ekstra dan kurikuler yang dikelola secara integritas. Yang ketiga, ada meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa. Yang kelima, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Demi menghasilkan kesesuaian, proses pembelajaran selalu dipantau dan untuk melihat konsistensi antara desain dan pelaksanaannya. Yang terakhir, ada meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Karena kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk manajemen kurikulum. Yang pertama, subject matter atau subject center kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi, contohnya sejarah dan biologi. Yang kedua, itu ada broad field atau BLUS atau correlated curriculum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antar mata pelajaran sejenis. Contohnya IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Kesenian. Yang ketiga ada integrated curriculum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Contohnya, agama, bahasa, dan perhitungan. Yang keempat ada core curriculum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Contohnya, agama dan PPKN. Sekarang saya akan menjelaskan tentang objek penelitian kelompok kami. Jadi objek penelitian kelompok kami yaitu di SMA Negeri 4 Jakarta yang terletak di Jalan Batu nomor 3 Gambir, Jakarta Pusat. Yang dikepalai oleh Bapak Dr. Randes Herianto dan narasumber wawancara kami yaitu Ibu Heni Eka Kristina Sirait, MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara. Yang pertama ada standar isi. Standar isi merupakan kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, untuk hasil wawancaranya sendiri yang standar isi itu, SMA 4 menyajikan pembelajaran dengan BDR atau sering dikenal dengan PJJ. BDR ini adalah belajar di rumah, sedangkan PJJ adalah pembelajaran jarak jauh. BDR yang dilakukan SMA 4 ini dilakukan 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan dimulai pada jam 6.30 sampai dengan 12.30. Untuk durasi 1 jam mata pelajaran yaitu 30 menit, dan SMA 4 menggunakan kurikulum kondisi khusus yang hanya dipakai pada kondisi saat ini, pada saat pandemi seperti ini. Tetapi kurikulum kondisi khusus ini merupakan implementasi dari kurikulum 2013. Jadi untuk kalender pendidikan yang SMA 4 punya, dasar penyusunannya yaitu masih sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Dan untuk program kegiatan yang dilakukan SMA Negeri 4 didokumentasikan dengan foto grid dan juga menggunakan laporan yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Nah, di sini ada dokumen seperti jadwal belajar dari rumah, kalender kegiatan SMA Negeri 4, selama tahun pelajaran 2021-2022, dan terakhir ini salah satu contoh dokumentasi kegiatan yang dilakukan SMA Negeri 4. Jadi ini siswa melakukan foto selfie menggunakan aplikasi kamera timestamp dan akan dikirimkan kepada wali kelas
nanti sekretaris yang melakukan foto grid. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nina. Kepada Nina, saya persilahkan. Terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, standar proses ialah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian dalam standar proses sendiri terdapat rencana kegiatan berdasar. Nah, rencana kegiatan berdasar sendiri disusun secara harian, mingguan, dan bulanan sehingga bisa dilakukan perencanaan dari awal semester. Untuk penyusun rencana kegiatan sendiri di SMA Negeri 4 Jakarta, yaitu bidang kurikulum dengan penanggung jawab dari pihak wakil kesiswaan atas nama Ibu Heni Eka. Yang menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan berdasar ialah sesuai dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah contoh dari perencanaan kegiatan berdasar. Nah, untuk gambar yang di atas itu sebagai contoh perencanaan kegiatan berdasar yang dilakukan secara mingguan. Untuk yang bawahnya itu berdasar kepada semester atau bulanan. Nah, yang ini adalah contoh dari rencana kegiatan secara harian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara bagian B standar proses yang nomor 2 yaitu pelaksanaan kegiatan. Penataan lingkungan belajar atau sumber belajar yang berada di SMA 4 Jakarta itu disediakan perpustakaan yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah dan disediakan pula laboratorium biologi, fisika, kimia, bahasa, dan komputer. Lalu program kegiatan atau pembelajaran yang dilaksanakan saat BDR atau PJJ terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama desinkron, dilaksanakan secara langsung dan maya. Yang kedua itu ada asinkron, yang dilaksanakan secara mandiri dan kolaboratif. Ini bukti dokumen, setting belajar dan aktivitas pembelajaran. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Kalau sinkron secara langsung itu dilaksanakan secara ceramah, diskusi, praktik lab, praktik, proyek individu atau kelompok. Lalu yang maya dilaksanakan secara kelas virtual, konferensi audio, konferensi video. Dan asinkron, bagi yang mandiri dilaksanakan secara membaca atau reading, menonton video atau webcast, mendengar atau audiocast, latihan, tugas, dan publikasi disajikan dalam bentuk digital. Lalu yang kolaboratif dilaksanakan secara partisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi daring. Lalu ada mengerjakan tugas individu atau kelompok melalui penugasan daring, dan publikasinya itu melalui YouTube atau blog, dan lain-lain. Ini contoh kehadiran peserta didik yang dimana saat ini dilaksanakan secara daring atau BDR, belajar dari rumah. Yaitu setiap mata pelajaran diwajibkan siswa untuk memberi bukti saat mengikuti mata pelajaran tersebut. Terima kasih Arli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian hasil belajar. Untuk penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh SMA Negeri 4 Jakarta adalah harian atau sering disebut dengan PPH, terus PTS itu penilaian tengah semester, PAS itu semester ganjil, PAT itu semester genap, dan ujian sekolah. Kemudian untuk teknik penilaian yang dipakai SMA Negeri 4 Jakarta sendiri yaitu observasi, portofolio, dan anekdot atau catatan perilaku yang dilakukan oleh bagian bimbingan konseling atau BK. Untuk data mengenai catatan perilaku sendiri ini tentu bersifat privasi karena ada data-data siswa yang tidak dapat untuk disajikan secara umum. Maka dari itu saya nanti tidak bisa memberikan gambaran atau contoh dari teknik penilaian anekdot sendiri. Untuk teknik penilaian observasi dan portofolio ini bisa kalian lihat di raport pada bagian capaian belajar untuk sikap. Nah, itu ada
Kemudian selain di capaian belajar juga terdapat pada catatan wali kelas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penilaian, teknik penilaian yang ada di rapot. Nah, untuk yang ada di rapot sendiri, penilaian itu ada dua, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, di dalam rapot sendiri itu terdapat nama SMA atau nama sekolah, alamat sekolah, kemudian nama penerima rapot, terus nomor induk, kelas, semester, itu nilai rapotnya itu pada semester berapa, kemudian tahun pelajaran tahun berapa, kemudian mata pelajaran, nilai, predikat, dan deskripsi. Kalau deskripsi ini itu menjelaskan apakah siswa itu mampu memahami materi atau bab yang diajarkan gitu. Nah, ini adalah nilai pengetahuannya yang ada di rapot. Kemudian saya akan memberikan contoh dari nilai keterampilan. Ini adalah nilai keterampilannya. Dan hasil wawancara standar proses yang terakhir itu ada pengawasan. Supervisi dan pelaksanaan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Pelaksanaan evaluasi program dilakukan per hari seperti ada laporan dari guru setelah selesai BDR dan biasanya ada jurnal kelas. Evaluasi juga dilakukan dalam periode tertentu dan pada saat rapat wali kelas. Pelaporan dan tindak lanjut bertujuan memberi solusi kepada guru atau yang terkait dalam sebuah masalah dan melakukan sosialisasi kemudian ditindaklanjuti. Ini merupakan salah satu contoh evaluasi di mana ini dinamakan rapat pleno kenaikan kelas yang dihadiri oleh para wali kelas. Baik, untuk bagian standar proses, mungkin penjelasan saya sampai di poin keempat saja, dan kemudian dilanjut oleh teman saya, yaitu Lailatul Lilawati. Untuk Lila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Abi. Materi selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan di Indonesia mengacu pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana berisi tentang kriteria yang harus dicapai sebagai syarat kelulusan peserta didik jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Yang pertama dari standar kompetensi lulusan adalah standar perkembangan anak atau siswa. Jadi, kurikulum di SMA Negeri 4 Jakarta dirancang sesuai kompetensi dan kebutuhan peserta didik, karena peserta didik adalah subjek utama dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya, tenaga pendidik yang berkualitas sebagai pendorong perkembangan anak atau siswa. Yang kedua adalah acuan standar kompetensi lulusan. Di SMA Negeri 4 Jakarta, standar kompetensi lulusan mengacu pada standar nasional dan internasional. Hal itu dibuktikan dengan beberapa lulusan yang melanjutkan pendidikan di luar negeri. Yang ketiga adalah peserta didik. Pada umumnya, setiap tahun di SMA Negeri 4 Jakarta mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas siswa. Namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebab pandemi yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh. Namun hal itu tidak menjadi masalah yang kompleks. Selanjutnya adalah kemitraan. SMA Negeri 4 Jakarta menjalin beberapa hubungan kerja dengan beberapa lembaga. Salah satunya adalah PTN atau perguruan negeri dan juga perguruan tinggi swasta, kemudian instansi pemerintahan, kemudian bimbingan belajar, dan juga instansi swasta. Berikut adalah dokumen yang berhasil kami dapatkan pada saat wawancara di SMA Negeri 4 Jakarta. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Nabila untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Lina untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan hasil wawancara yang berisikan dari standar penilaian. Penilaian yang dilakukan pada peserta didik. Yang pertama, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pencapaian KKM pada mata pelajaran mengacu pada SKL, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi SMA Negeri 4 Jakarta dengan skala sekolah 75. Yang ketiga, pencapaian harian, tengah dan akhir semester yang bersifat komprehensif. Yang keempat, cangkupan materi ujian sekolah meliputi KD yang mempresentasikan pencapaian SKL. Yang kelima, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan
dilaporkan dalam bentuk nilai dengan bilangan bulat pada skala 0 sampai 100 dan predikat melengkapi deskripsi singkat yang menggambarkan pencapaian kompetensi dalam satu semester. Dan yang terakhir, ketuntasan kompetensi sikap dalam bentuk predikat dan deskripsi. Selanjutnya penilaian harian dapat dilakukan melalui tes tertulis, baik pilihan ganda atau uraian, penugasan, observasi, dan praktek. Ditentukan tidak melaksanakan ujian, tes, atau ulangan di luar jam pelajaran yang diampunya pada saat hari libur sekolah. Periodisasi penilaian hasil belajar. Prosedur penilaian dapat diikuti ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif mencakup kegiatan pembelajaran, penugasan, dan observasi kinerja dan pemberian nilai akhir. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inka. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Nabila. Di sini saya akan menjelaskan teknik penilaian yang kedua. Teknik penilaian yang dipakai yaitu 1. Observasi atau portofolio, 2. Anekdot atau catatan perilaku yang dilakukan oleh bagian bimbingan konseling atau BK, 3. Pedoman penilaian, seperti dokumen pendukung, daftar penilaian PTS, PAT, atau ujian sekolah, dan lain-lain. Guru harus diberikan ke kurikulum berupa hasil dan instrumen penilaian. 4. Pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk rapot, PTS, dan semester. 4. Pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian siswa tentu dilaporkan kepada orang tua siswa dalam bentuk 1. Rapat penilaian tengah semester, dan 2. Rapat penilaian semester. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.